Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya perwakilan dari kelompok 2 pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pengajarannya. Kami beranggotakan 4 orang. Anggota yang pertama yaitu Abdul Rashid, yang kedua Irpa Apiasya, yang ketiga Maisum, dan yang keempat Putri Zairina Arsyah. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi yang sudah kami lakukan pada pertemuan sebelumnya. Nah, pada topik ini ada 3 kasus yang disuguhkan tentang pemahaman peserta didik dan pada proses pengajarannya. Baik, langsung saja kita bahas kasus yang pertama. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau MEAN. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Pada kasus pertama ini, ada 2 tanggapan yang kami kemukakan. Tanggapan yang pertama mengenai pertanyaan, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua, tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal. Kami memberikan tanggapan bahwa hal itu bisa terjadi karena siswa mendapatkan pemahaman materi yang baik dari kegiatan pembelajaran yang diberikan oleh guru dengan membuat urutan atau langkah-langkah dalam mencari nilai rata-rata atau MEAN. Sehingga dalam pengerjaan praktik soal, peserta didik terbiasa dengan langkah-langkah yang telah diberikan oleh guru. Terakhir, dengan adanya pengulangan dalam pengerjaan latihan soal, dapat membantu peserta didik tersebut dalam memahami soal dan menyelesaikannya tanpa harus mengikuti dan melihat langkah-langkah yang diberikan. Tanggapan kedua mengenai pertanyaan, sebagai seorang calon guru dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan. Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Tanggapan kami sebagai seorang calon guru yaitu metode yang digunakan ialah metode langkah-langkah atau prosedur serta soal berbasis masalah. Hal tersebut sesuai teori konstruktivisme yang mengatakan bahwa pemahaman berkembang semakin dalam dan kuat apabila selalu diuji oleh berbagai pengalaman baru, di mana guru memberikan murid persoalan yang harus dikerjakannya secara mandiri dengan mengikuti langkah-langkah yang diberikan. Menurut Piaget, manusia memiliki struktur pengetahuan dalam otaknya, seperti sebuah kotak-kotak yang masing-masing memiliki makna yang berbeda-beda. Pengalaman yang sama bagi seseorang akan dimaknai berbeda oleh masing-masing individu dan disimpan dalam kotak yang berbeda-beda pula. Demikian tadi tanggapan kelompok 2 mengenai kasus yang pertama. Selanjutnya, kita akan membahas kasus yang kedua. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantang belajarnya. Kasus kedua ini ada 2 tanggapan berdasarkan pertanyaan yang tersedia. Tanggapan yang pertama mengenai pertanyaan, menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Menurut kami, Ibu Rina dapat melakukan pendekatan konkret. Ibu Rina bisa menggunakan alat bantu seperti blok, kancing, karet gelang, atau benda sehari-hari untuk mengajarkan konsep berhitung. Kemudian,
dapat mengaitkan proses pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari seperti menghitung buah atau permainan yang edukatif seperti ular tangga. Selanjutnya, Ibu Rina juga dapat meningkatkan keterampilan sosial peserta didik dengan kegiatan kelompok dengan teman-temannya. Tanggapan yang kedua mengenai pertanyaan, alasan mengapa Anda menyarankan hal tersebut. Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Tanggapan kami mengenai pertanyaan tersebut adalah, usia 6-12 tahun merupakan usia ketika anak sudah memasuki masa sekolah. Sebagaimana menurut teori kognitif Piaget, pemikiran anak-anak usia sekolah dasar disebut pemikiran operasional konkret atau konkret operasional. Makna operasional konkret yang dimaksud oleh Piaget yaitu kondisi di mana anak-anak sudah dapat memfungsikan akalnya untuk berpikir logis terhadap sesuatu yang bersifat konkret atau nyata. Berdasarkan teori tersebut, penggunaan alat bantu seperti buah-buahan, kancing, dan benda fisik lainnya dapat membantu peserta didik dalam berhitung. Selain itu, Vygotsky menekankan pentingnya peran interaksi sosial bagi perkembangan belajar seseorang dalam teori konstruktivisme. Hal ini dapat diimplementasikan ketika peserta didik diarahkan untuk berkelompok. Maka, interaksi sosialnya juga akan terus berkembang, sehingga berdasarkan kedua teori tersebut untuk anak-anak kelas 1 SD, agar melatih kemampuan berhitung mereka dapat mengaitkan dengan benda-benda nyata dan kegiatan berkelompok. Itu tadi tanggapan kami mengenai kasus yang kedua. Terakhir, saya akan membahas kasus yang ketiga. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri di wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi yang menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh yang berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Pada kasus ketiga ini, ada dua tanggapan mengenai dua pertanyaan yang disediakan. Tanggapan pertama mengenai pertanyaan, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Menurut kami, keputusan Made sudah sangat tepat. Karena Made memberikan contoh teks deskripsi mengenai sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan peserta didiknya. Made memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali, karena Bali sangat terkenal dengan pantai dan makanan khasnya. Contohnya adalah sate lilit dan pantai Kuta. Hal tersebut dapat memudahkan peserta didik lebih memahami materi yang diajarkan oleh Made. Jika Made tetap mengikuti contoh di buku, yaitu teks deskripsi yang menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota, maka peserta didik akan kesulitan memahami materi teks deskripsi, karena peserta didik tidak terbiasa mengamati contoh yang disajikan. Pembelajaran yang relevan dengan konteks kehidupan dan budaya peserta didik dapat meningkatkan keterlibatan mereka dalam proses pembelajaran dan menjadikan peserta didik lebih tertarik dan termotivasi untuk terus belajar. Dengan pendekatan konstekstual budaya ini, membantu menyamakan peluang pendidikan di berbagai wilayah dan kelompok masyarakat, sehingga tidak ada lagi kesenjangan pendidikan antar wilayah. Tanggapan kedua mengenai pertanyaan, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Menurut kami, hal yang Made lakukan mengacu pada prinsip pembelajaran kontekstual. Prinsip ini menekankan pada pentingnya mengaitkan materi pelajaran dengan konteks atau latar belakang yang relevan bagi peserta didik. Hal ini
membantu mereka untuk lebih mudah memahami dan mengapresiasi materi pelajaran karena mereka bisa menghubungkannya dengan pengalaman atau pengetahuan yang sudah mereka miliki. Teori pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning dikembangkan dari pemikiran beberapa ahli pendidikan yang berfokus pada bagaimana pembelajaran dapat menjadi lebih relevan dan bermakna bagi peserta didik. Menurut John Dewey, dalam teori pendidikan progresifnya, menekankan pada pentingnya belajar melalui pengamatan nyata dan relevansi pendidikan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Menurutnya, pendidikan harus berpusat pada peserta didik dan pengalaman mereka, serta menghubungkan pembelajaran dengan konteks sosial dan dunia nyata. Sedangkan menurut Vygotsky, teori konstruktivisme sosial Vygotsky juga mempengaruhi prinsip pembelajaran kontekstual. Vygotsky menekankan pentingnya interaksi sosial dan konteks budaya dalam proses belajar. Konsepnya tentang Zone of Proximal Development atau ZVD mendorong pembelajaran yang terjadi dalam konteks interaksi sosial yang mendukung dan relevan. Demikian tadi penyampaian hasil diskusi kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kesalahan dan kekurangan dari kelompok kami mohon dimaafkan. Akhir kata, saya tutup presentasi ini dengan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.